Sudah 4 bulan ini aku menganggur. Pabrik di Cikarang tempatku bekerja tiba-tiba harus melakukan pemangkasan karyawan. Pandemi menyebabkan merosotnya penjualan alat elektronik tempatku bekerja. Dari beberapa miliar yang dihasilkan per bulan, sekarang turun hingga hampir seperempatnya saja. Dan akibatnya, perusahaan tak sanggup lagi membiayai karyawan yang berjumlah hampir 1.000 orang. Dan aku dirumahkan alih-alih disebut PHK. Di sana, stafku mengatakan, Pak Rudi mengatakan bahwa dengan berat hati, beliau memutuskan untuk merumahkan saya untuk sementara waktu. Kata beliau, kalau memang keadaan sudah membaik, pasti akan mengundang saya untuk bekerja kembali. Di sana dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu dan tak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan sedikit tersenyum. Setelah memutuskan untuk pulang kampung, karena ya setidaknya untuk masalah makan dan tempat tinggal nggak perlu saya pikirkan, karena masih ada bapak dan simbok yang mau nggak mau pasti menanggung biaya hidupku. Sedangkan aku juga nggak mau lama-lama di kota ini, yang justru hanya akan menghabiskan sisa gaji terakhirku. Sementara untuk mencari pekerjaan baru cukup sulit di zaman begini. Entah kenapa saat kembali ke desa bukannya mendapatkan sambutan hangat dari saudara atau tetangga, namun hanya nyinyiran dan sindiran yang kudapat. Dari ucapan pemalas lah, sarjana yang tidak berkualitas, ya banyaklah pokoknya. Dan namaku selalu jadikan contoh sebagai orang berpendidikan yang tak berhasil. Jadi mereka para ibu-ibu itu suka ngomongin gitu, kalau anaknya nanti besar nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena sekolah tinggi-tinggi tidak menjamin mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa jadi menganggur. Ya, lagi-lagi kayak aku contohnya. Jadi gini, aku punya buleku ini adiknya simbok yang bertempat tinggal masih satu desa. Di sana anaknya ini nggak sekolah tinggi, tapi 6 bulan terakhir anaknya ini bekerja di suatu tempat, ya saya belum tahu kerjaannya apa. Kelihatannya dia berhasil, sukses. Karena 6 bulan kerja di sana, dianya ini sudah bisa beli cash sepeda motor. Nah, di sana kata buleku, anaknya ini lagi mencari teman untuk bekerja sama dia. Karena ya meskipun sudah ada 6 anggota pekerja, tapi terlihat masih kurang orang karena setiap kali itu harus pulang malam dan sampai lembur. Jadinya anaknya bule ini mencari kawan untuk membantu dia untuk meringankan pekerjaannya. Kata buleku sih, kerjaannya tidak berat, tapi gajinya gede. Tapi dalam anganku, hari gini kerja ringan, gaji besar, kerja apa? Kayak gitu. Tapi selagi itu kerjanya halal, bagiku tidak ada salahnya. Meskipun dengan masih sedikit ada keraguan, ku terima pekerjaan itu. Lagi-lagi
Ya bule karena aku lulusan sarjana ya, dia sedikit ada ragu gitu, takut kalau saya hanya main-main menerima pekerjaan itu. Lalu bule menanyakan kepastiannya benar atau tidaknya saya mau bekerja ikut anaknya. Meskipun ada keraguan, tapi aku berusaha untuk memberikan jawaban yang tegas. Kalau saya mau, daripada saya nganggur ya, saya lebih memilih untuk menerima pekerjaan yang ada di depan mata daripada saya nganggur di rumah dan jadi cemoohan para tetangga, selagi itu kerjaannya halal. Setelah itu saya memutuskan untuk pulang untuk menanyakan atau meminta pendapat pada Simbo. Lalu Simbo ini seperti ragu kalau saya bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, di sana Simbo seperti bule tadi menanyakan keseriusanku, apa saya siap atau mau menerima pekerjaan itu. Karena saya merasa aneh, kenapa bule dan Simbo begitu tidak yakin bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini. Lalu aku menanyakan pada Simbo, pekerjaan apa yang dilakukan si anak buleku ini, yang konon katanya kerjaannya ringan tapi gajinya besar. Nah, si bule ini pernah bilang ke Simboku bahwa anaknya itu kerja di rumah sakit di bagian pemandi jenazah. Di sana saya kaget. Jadi pemandi jenazah, berarti kalau saya ikut anaknya bule, saya juga akan melakukan pekerjaan itu, menjadi pemandi jenazah. Saya pikir-pikir apa saya bisa. Dan ini adalah pekerjaan pertama saya, menjadi pemandi jenazah. Lulusan sarjana yang beralih jadi pemandi jenazah. Dan menurut saya, jadi pemandi jenazah itu pasti akan ada aura mistisnya. Karena setiap orang mati itu ya banyak kejadiannya ya, yang dirampok, yang dibunuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi, tapi dengan bismillah aku menerima pekerjaan itu. Dan nantikan pengalaman saya untuk pertama kali saya menjadi pekerja pemandi jenazah.